adik-adik, gimana kabarnya pada minggu ini? Kak Tasya berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat selalu sukacita, dan kiranya selalu dipenuhi damai sejahtera. Kak Tasya yakin, mungkin di antara adik-adik yang ada yang ibadah saat ini, ada yang mungkin nih udah bosen nih Kak, selalu sekolah online, atau udah bosen nih Kak mungkin beribadah secara online. Tapi Kak Tasya yakin dan percaya, adik-adik yang ibadah saat ini adalah adik-adik yang bertanggung jawab, adik-adik yang selalu patuh terhadap protokol kesehatan, dan adik-adik yang selalu sabar dalam menghadapi situasi saat ini. Karena kita yakin dan percaya situasi kali ini akan segera berakhir, dan kita dapat kembali ke aktivitas kita seperti sedia kala. Kita bisa bertemu secara langsung dalam ibadah kita, ibadah Persekutuan Teruna. Adik-adik, pada minggu ini Kak Tasya akan menemani adik-adik dalam ibadah minggu. Kiranya adik-adik senantiasa rindu untuk terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik Kak Tasya minta untuk persiapkan hatinya, kita persiapkan juga Alkitab kita, karena kita akan memulai ibadah kita. Setelah adik-adik siap, mari kita ambil saat teduh sejenak, karena ibadah akan kita mulai. Saat teduh, kita mulai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita ambil sikap berdoa kita berdoa pembuka, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam satu minggu Tuhan aktivitas kami, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami hari ini Tuhan, hari baru, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan karena Tuhan masih bisa menyempatkan kami Tuhan untuk bisa bergabung dalam ibadah Persekutuan Teruna ini Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal ke tengah hingga akhir. Kiranya Roh Kudus Tuhan pimpin hati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kami aktualisasikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga nanti Tuhan Kak Dewo yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus kirimkan hikmat-Mu Tuhan, agar Kak Dewo bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan. Bekerjalah Tuhan dalam ibadah kami serahkan Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mazmur 103 ayat 1-13 diberi judul Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang nanti akan dibawakan oleh Kak Dewo. Sekarang Kak Tasya minta adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya, karena kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya Kak Tasya ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari PKJ 127 ayat 1 dan 3, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini ya Bapa. Kami kembali berkumpul bersama Tuhan, beribadah melalui media online ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kiranya hamba-Mu ini juga Engkau berkati Tuhan, biar seturut dengan maksud-Mu. Ya Bapa, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dibacakan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul bersama untuk beribadah persekutuan teruna. Ya, tema kita pada minggu hari ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Perikop kita hari ini mau menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada beberapa bagian yang bisa kita pecah dalam pembacaan kita hari ini. Yaitu yang bagian pertama adalah mengenai pertanyaan dari Rasul Paulus kepada murid yang ada di Efesus. Yang bisa kita baca di ayatnya yang kedua. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, disinilah titik mulai dari Rasul Paulus memulai pengajaran akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lalu pertanyaan Rasul Paulus yang berikutnya, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Rasul Paulus mau mengajak, mengapa Rasul Paulus bertanya demikian? Rasul Paulus mau mengajak murid-murid yang ada di Efesus untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Lalu setelah dibaptis dalam nama Yesus, maka Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka melalui berbagai karunia yang ada. Bisa kita baca di ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, itu yang bagian pertama. Lalu yang kedua, setelah Paulus membaptis mereka dalam Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Apakah Paulus membiarkan mereka begitu saja? Tidak ya adik-adik ya. Paulus tetap berusaha mengajar mereka. Di ayat 8 sampai dengan 9, kakak bacakan. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ya, selama 3 bulan, Paulus tetap mengajar di rumah ibadat dengan berani. Tetapi apakah itu mulus-mulus saja mengajarnya? Ternyata tidak, adik-adik. Di ayat ke-9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya. Jadi tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan. Tetapi meski banyak penolakan, Paulus tetap setia. Ya, Paulus tetap setia dalam pelayanannya dalam memberitakan Injil Kristus. Lalu yang ketiga, kesetiaan Paulus memberitakan Injil Kristus ternyata mengundang kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupan Paulus yang bisa kita baca di ayat 11 sampai dengan 12.
oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Mukjizat apakah itu? Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, itu mukjizat-mukjizat yang terjadi apakah karena Paulus? Apakah karena kuasa Paulus? Apakah karena kekuatan Paulus? Adik-adik. Tidak ya, bukan. Itu melainkan karena kuasa Allah yang berkenan memakai Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Ya, bukan karena kekuatan Paulus, bukan karena kehebatan Paulus, tetapi Allah berkenan kepada Paulus, memakai Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 poin yang mau kakak sampaikan di sini. Yang pertama adalah adik-adik teruna harus setia dan senantiasa dalam memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, ya. Harus senantiasa setia memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang. Oh, berat setia ya. Bagaimana caranya setia? Bagaimana caranya kita memberitakan Injil Kristus kepada semua orang? Yaitu dengan cara hidup berdasarkan roh. Apa itu hidup berdasarkan dengan roh? Dan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita buka Galatia 5 ayat 22. Kakak bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Dengan buah-buah roh yang tadi kakak bacakan, itulah salah satu caranya adik-adik dalam menyampaikan Injil Kristus di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, tidak harus membaptis seperti Paulus, tidak harus berkhotbah, tetapi dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal buah-buah Roh Kudus tadi. Yaitu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kita mulai dari diri kita sendiri ya adik-adik ya. Dimulai dari diri kita, bagaimana berperilaku, bagaimana berkata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita menyebarkan Injil Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu poin yang kedua yang mau kakak sampaikan, ternyata dalam menyampaikan Injil Kristus dalam kehidupan kita itu seperti yang Paulus rasakan, ada tantangan yang kita hadapi. Ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Untuk contoh sederhana saja, sekarang kita menghadapi tantangan itu di mana kita harus hidup dengan kondisi new normal, yaitu karena adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan kita harus bisa hidup new normal dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu jaga jarak, lalu memakai masker, tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, ya. Dan itu menjadi tantangan kita dalam memberitakan Injil Kristus. Tapi adik-adik jangan khawatir, jangan berpasrah diri, jangan lalu putus asa, karena kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan, dan keberanian. Adik-adik bisa dengan cara salah satu misalnya ikut aktif dalam ibadah online yang seperti kita lakukan saat ini, misalnya sebagai liturgos atau sebagai pemandu lagu atau sebagai pemandu musik. Banyak adik-adik yang bisa lakukan. Dalam hal sekolah, dalam mengikuti kegiatan sekolah yang online saat ini, bagaimana kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai adik-adik, sebagai murid, ya, dalam mengikuti ibadah online walaupun tidak ketemu secara langsung, tetapi kita harus senantiasa mampu untuk mengikuti segala kegiatan yang
ada. Jadi, kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan, dan keberanian. Itu poin yang kedua. Lalu, poin yang ketiga yang mau kakak kasih tahukan, yaitu adalah kuasa Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan adik-adik yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan tadi? Ya, itu dengan kekuatan Roh Kudus. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa berkarya dalam kehidupan kita? Yaitu satu-satunya cara adalah dengan mempercayakan hidup adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, Paulus menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Allah berkenan memakai Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Ya, salah satu caranya simple, sederhana, bagaimana kakak? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya, renungan malam dibaca. Pasrah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah berkenan kepada kita dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita mampu dalam mengabarkan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, Kak Tasya berharap kiranya firman Tuhan itu bisa menjadi tuntunan dan pedoman adik-adik untuk adik-adik melangkah ke depannya, untuk adik-adik dapat dijadikan juga sebagai pedoman dan tuntunan dalam ibadah aktual adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 6 sebagai lagu respon firman Tuhan kita, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama di minggu pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mampu Tuhan dalam memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, ajar kami, bimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati
bangsa negara kami ya Bapa. Engkau berkati pimpinan presiden ya Bapa, sampai dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, dalam kebijaksanaan mereka, keputusan mereka ya Bapa yang mereka ambil. Kiranya semua itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, terutama dalam kebijaksanaan new normal ini Tuhan, dalam memutus rantai COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kuat kuasa-Mu dapat diwujudkan dalam negara kami tercinta ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Pekanbaru ya Tuhan. Engkau berkati gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar Tuhan. Engkau berkati para pendeta yang ada di gereja kami, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat yang ada di gereja kami Tuhan. Dan juga program-program yang direncanakan oleh gereja kami Tuhan, dalam hal ibadah ya Bapa, dalam mengatasi ibadah di wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah semua program rencana ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, turuna-turuna kami yang lain ya Bapa, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau tabib segala tabib ya Tuhan. Jauhkan teman-teman kami Tuhan, turuna-turuna kami GPIB Immanuel Pekanbaru dari mara bahaya ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, masih banyak doa yang belum kami ucapkan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau maha mengetahui isi hati pribadi kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami dalam doa sempurna yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Tasya dan kakak-kakak yang lainnya tetap tidak jemu-jemu mengingatkan adik-adik untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kakak juga memberi semangat kepada adik-adik untuk belajar online nih 1 minggu ke depan. Dan sampai bertemu kembali di hari Minggu depan dalam IHI HMPT kita. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah didengar tadi bisa menjadi pedoman adik-adik dalam aktivitas 1 minggu ke depan. Untuk menutup ibadah kita angkat pujian dari KJ 426 ayat 1 dan 2, kita harus membawa berita.
Tuhan berkati. Adik-adik semuanya, jangan lupa kembali kakak ingatkan, patuhi protokol kesehatan hidup new normal ini, di mana kita harus melakukan 4M, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, dan selalu andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu menjadi teruna Bapa, memberitakan Injil Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, pimpinlah kehidupan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.